lagi bersama Martinus ada tema yang dihimbau oleh BPP tanggal 17 Maret tahun 2024. daerah 10 juga memiliki sebuah tema yang sangat menarik buat kita. Dan dirangkai Saya berharap anniversary tema yang diberikan BPP diuraikan di gereja masing-masing ya. dan HUT GBPK daerah Hari ini saya ingin GBPK Sadari Ambawang Kuala Kuburaya layanan yang holistik dan ini menarik sekali. bersama Martin Layanan holistik inilah tujuan gereja paling utama. Jangan sampai 70 tahun PPIK berdiri, kita tidak tahu persis tujuannya apa. Sayang, para misi dulu sudah berkorban sedemikian rupa, datang di tanah Borneo dengan kesusahan yang luar biasa. Mungkin yang muda-muda tidak bisa membayangkan kesusahan mereka dulu ketika datang. Naik kapal berbulan-bulan. Tidak ada pesawat jet waktu itu, tahun 50-an mulai. Bahkan misionaris utusan pertama datang meninggal pula. Seorang nona bernama Greta N dari Belanda kena malaria. Waktu itu obat malaria belum ada. Nenek moyang kita kalau kena malaria pakai kulit langsat ya, kulit batang langsat. Atau pakai putar wali, karena putar wali itu memang mengandung kloroquine yang sangat bagus. Tapi nggak mampu baiknya sampai ke langit ya. Meninggal dia, makanya masih ada di perilisan. Edukasi. Pelayanan holistik itu disimpulkan dalam satu kata, shalom. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, damai sejahtera. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah dan dikurang. Damai dan sejahtera. Itu kata shalom dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani kurang populer, yaitu Irene, kurang populer. Tetapi justru banyak ditulis di Perjanjian Baru yang notabene ditulis aslinya dalam bahasa Yunani. Pelayanan holistik itu apa sih? Ini yang seringkali membuat gereja mengalami stagnasi, bahkan gereja akhirnya tidak menarik untuk orang-orang di sekitar. Saya buat agak singkat karena tadi Bapak Ibu Saudara sudah juga di gereja masing-masing. Ya, ini beberapa visi dari RBNU, ini Nyonya Greta Van Ayn, ini makam. Ini masih
tadi sudah disinggung oleh Pak Pendeta Mesa Kamil. Ya, ini 1 April 2015 itu untuk daerah Sepulu. Ya. Berarti kalau kita itu sampai sekarang coba diklik kayaknya tidak next. Ya, Bapak Ibu Saudara, gereja dari daerah Sepulu awalnya bergabung dengan daerah 5. Ya. Lalu pada tahun 2014 itu belum. Ya, 2014 itu gereja Sepulu itu mengusulkan untuk pemekaran daerah karena waktu itu jaraknya jauh dari kota Pontianak ke Buraya di daerah Menjalin, Karangan, Sompa. Next. Ya, sidang tahunan di Anik 2014 bulan November itu disampaikan dan disetujui oleh BPP dan ditetapkan SK ada di situ. Ya, silakan mungkin dia sudah sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu itu sejarah latar belakangnya supaya kita bisa tahu. Cuman kurang foto-foto waktu itu. Next. Ya, ini SK untuk pemekaran dan SK pengurus pertama dulu 3 tahun 2015 sampai 2017. Next. Ya, ini dia pengurusnya waktu itu. Ya, 2015-2017 ketua, wakil, sekretaris, wakil. Ya, ini orang-orangnya waktu itu. Ya, ini pelantikannya di Bawas tahun 2015 waktu itu. Ini pengurus daerah 10 2014-2023 dengan SK di situ. Pengurusnya itu, ya ini saya minta ke Bapak Ibu ada foto supaya saya ini ada 6 orang. Itu pengurus inti DPD, ini pengurus Dewan Pertimbangannya periode 2018-2023. Ada Dewan Pengawas Pemeriksa Keuangan. Lalu ini periode 2023-2028 dengan SK di atas dan nama-namanya di situ. Ya, ini orang-orangnya. Satu teman kami tidak bisa bersama-sama, Pak Dedi Franciscus, karena kesibukan waktu itu. Ya, ini pengurus Dewan Pertimbangan Daerah, ada Pendeta Burtono dan kawan-kawan. Lalu ada DPKD, itu Pak Remisius Ocon sebagai ketua di situ dan teman kawan-kawan. Dan ini ketua daerah, baru 2 orang. Ya, ini periode 2015-2017 dan sekarang. Lalu yang kedua ini periode 2018-2023.